Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saya dapat menjelaskan mengenai apa yang saya sampaikan dari presentasi ini. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Rizaldi Kurniawan, umur 18 tahun, asal dari Kabupaten Klaten. Penjelasan mengenai bentuk arsitektur kerak bumi. Apa yang dipelajari dalam struktur geologi, yaitu kajian mengenai gaya yang bekerja pada batuan, termasuk asal-usulnya, geometri, dan kinetiknya. Memahami proses-proses geologi dan mekanisme pembentuk struktur geologi seperti kekar, retakan, seseran, dan lipatan. Semua struktur ini pada batuan sebagai akibat dari pergerakan dan interaksi lempeng atau kerak bumi. Kondisi geografis Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 110,26,14 derajat sampai 110 derajat 48,33 bujur timur dan 7 derajat 32,19 sampai 7 derajat 48 sampai 33 lintang selatan. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata. Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten. Yang pertama, sebelah utara. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali. Yang kedua, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo. Yang ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang keempat, sebelah barat Kabupaten Sleman atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran. Yang pertama, sebelah utara dataran lereng gunung. Yang ketiga, sebelah timur membujur dataran rendah. Yang ketiga, sebelah selatan dataran gunung kapur. Ketinggian daerah sekitar 3,72% terletak ketinggian antara 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Terbanyak 83,52% terletak di antara ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, sisinya 12,76% terletak di antara ketinggian 500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah di Kabupaten Klaten. Yang pertama, tanah litosol, yaitu bahan induk dari skis kristalis dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat. Yang kedua, regosol, bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Pedan, Karanggawa, Jiring, Wonosari,
dan Delanggu. Yang ketiga, Brumosul tua, yaitu bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Yang keempat, kompleks Regosul atau kelabudan kelabu tua, yaitu bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan. Yang kelima, Regosol coklat ke Labuan, yaitu bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalang, Datiwarno, dan Wedi. Berikut ini adalah jenis-jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku dalam biasa disebut juga sebagai batuan beku intrusif atau plutonit. Batuan beku dalam terbentuk di bawah permukaan bumi karena pendinginan magma yang lambat, sehingga menunjukkan kristal mineral yang lebih kasar atau holokristalin dengan batas-batas antara mineral yang masih terlihat jelas. Contoh dari batuan beku dalam adalah granit, diorit, gabron, dan senit. Yang kedua, batuan beku luar, biasa disebut juga dengan batuan beku ekstrusif. Batuan beku luar terbentuk karena adanya proses pembekuan magma yang cepat di permukaan bumi. Akibat pembekuan yang cepat tersebut, mineral-mineral tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga batuan ini akan menunjukkan tekstur yang lebih halus dengan batas antara mineralnya tidak terlihat jelas. Contoh dari batuan beku luar adalah batuan obsidian, riolit, trakit, andesit, basal, dan batu apung. Yang ketiga, batuan apung. Batuan apung terbentuk dari pendinginan magma yang bergelembung gas. Ciri-ciri batuan apung adalah memiliki warna abu-abu, berpori-pori, bergelembung, beratnya ringan, serta terapung di dalam air. Kegunaan batu apung antara lain dapat digunakan untuk mengamplas, untuk menghaluskan sebuah kayu. Selanjutnya juga digunakan sebagai bahan pengisi dan isolator temperatur tinggi dalam sebuah bidang industri. Yang keempat, batuan granit. Batuan granit terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Ciri-ciri batuan granit terdiri atas kristal-kristal yang kasar dan berwarna putih sampai abu-abu, kadang jingga. Batuan ini banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan di pinggiran sungai besar ataupun di dasar sungai.
Kegunaan batuan granit dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Sekian, terima kasih.